Ya pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur kembali menetapkan 1 orang tersangka baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkasi Ala, Kota Kupang. Dengan demikian hingga saat ini sudah 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan keji itu. Setelah 7 bulan kasus pembunuhan mendiang Astrid Manafe dan Lael Makabe bergulir di Polda NTT dengan 1 orang tersangka yakni RB, pada Rabu 27 April 2022, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto kembali mengumumkan 1 nama sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Menurut Kombes Pol Krisna, berdasarkan hasil pengembangan, maka penyidik Polda NTT kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial IU yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan gelar, saat ini telah ditentukan tersangka dengan inisial I. Apakah tersangka sudah ditahan? Sementara masih dalam proses pendalaman. Nanti kami informasikan lebih lanjut ya. Untuk peran tersangka baru sendiri sudah periksa berapa kali? Gimana? Untuk peran tersangka. Ya, sementara karena perbuatan dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka dia kita tetapkan sebagai tersangka. Menyikapi penetapan tersangka baru tersebut, kuasa hukum korban Aditya Nasution mengapresiasi kinerja Polda NTT dalam mengungkap kasus itu. Menurut Aditya, sejak awal penanganan kasus, pihaknya sudah meyakini bahwa tidak mungkin RB seorang diri mampu melakukan tindakan sekeji ini. Pertama kita apresiasi kinerja dari Polda NTT ya, yang mana kita tahu sejak kemarin kita sudah diberitahukan adanya tersangka baru, dan juga apresiasi ini terutama untuk Pak Kapolda ya, karena Pak Kapolda yang sejak awal turun langsung untuk membentuk tim baru untuk mengawasi kasus ini, sehingga kasus ini bisa terungkap sampai dengan sejauh ini tidak terlepas dari campur tangan Pak Kapolda, Pak Irjen Prasetyo. Dia berharap polisi terus mendalami kasus ini sehingga semua yang diduga terlibat dalam kasus kematian ibu dan anak bisa diungkap secara terang benderang. Aditya mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap IU karena statusnya sudah jelas sebagai tersangka. Aditya juga berharap persidangan tahap pertama pada 11 Mei mendatang dilaksanakan secara offline dan terbuka untuk umum agar tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT.